Selamat malam, perkenalkan nama saya Anggelo Linda Setagalung. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah perencanaan eksperimen, yang mana di sini disuruh mereview dan refleksi kritis tugas perencanaan eksperimen. Pada kesempatan kali ini saya memilih soal yang tentang factorial design. Untuk soalnya diambil dari buku yang telah diberikan dosen, yaitu soal nomor 5.16. Soal ini meminta kita untuk menganalisis data eksperimen yang sebelumnya telah dibahas pada problem 5.8. Kemudian membuat atau memasang model yang sesuai dengan data respon, dan menggunakan model tersebut untuk memberikan rekomendasi kondisi operasi proses. Untuk latar belakang eksperimen, yang pertama, yield produksi dipengaruhi oleh kondisi operasi proses. Pengaturan temperatur dan pressure yang tidak tepat menurunkan kualitas, dan diperlukan eksperimen terkontrol untuk menentukan faktor dominan, dan digunakan pendekatan design of experiment. Sedangkan untuk tujuan eksperimennya yaitu untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap yield, dan menganalisis pengaruh utama dan interaksi antar faktor, dan memberikan rekomendasi kondisi operasi proses yang optimal. Untuk desain eksperimennya, jenis desain yaitu factorial design 2.5 dengan 2 blocking. Dan dalam soal ini juga memiliki beberapa faktor, yaitu temperatur, pressure, faktor A sampai E. Sedangkan untuk variabelnya respon yield. Alasan saya memilih desain karena desain dapat menganalisis banyak faktor secara simultan, mengidentifikasi faktor dominan dan interaksi. Blocking digunakan untuk mengurangi variasi tak terkendali dan efisien sesuai untuk proses industri. Analisis statistiknya, yang pertama, software yang digunakan itu menggunakan Minitech. Sedangkan untuk output utamanya ada desain summary, ANOVA, normal plot, standard effect, Pareto chart, dan main effect plot, dan QB plot. Hasil utama analisis terlihat pada gambar. Di sini ada grafik, yang mana grafik ini kita dapat dari pengolahan data yang kita buat di aplikasi Minitech. Di sini di gambar ini menunjukkan normal plot hanya faktor E signifikan, dan Pareto chart menunjukkan faktor D melewati batas referensi dengan nilai 2,228. Faktor lain tidak signifikan dan dapat dieliminasi, dan model dinyatakan memadai berdasarkan uji kenormalan. Jadi grafik di sini terlihat normal. Implikasi terhadap industri. Pengendalian proses dapat difokuskan pada faktor signifikan dan meningkatkan yield dan efisiensi produksi, dan juga mengurangi biaya akibat pengaturan parameter yang tidak perlu, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan dan risiko. Keputusan teknis menetapkan faktor dominan sebagai standar operasi. Sedangkan risiko tanpa eksperimen yaitu penurunan kualitas, pemborosan biaya,
ketidak konsistenan hasil produksi. Kesimpulan dan saran. Factorial design efektif untuk analisis proses industri, dan faktor dominan berhasil diidentifikasi. Disarankan eksperimen lanjutan, yaitu fokus pada faktor signifikan dan menggunakan respon surface metodologi atau RSM. Oke, sekian dan terima kasih untuk presentasi dari tugas UAS kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.